Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nyanyikan sama-sama. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Waktu teduh sebentar. Waktu teduh sebentar. Cuma karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini. Gak ada satupun yang bisa kami megahkan. Tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan. Semua karena kasih-Mu. Semua karena pengampunan-Mu. Semua karena kesetiaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Pegang setiap kami Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu sama-sama pagi hari ini. Angkat tanganmu, izinkan Bapa menopang. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. We need your strength. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan selalu. Teguhkan hati. Kami butuh jamahan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan sekali lagi, anugerahmu besar dan anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Amin. Berbicaralah kepada setiap kami. Ya Tuhan. Nyatakan hatimu, tuntunanmu, cara pandangmu bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa melihat hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan. Benar. Karena cara pandang kami seringkali terbatas. Benar Tuhan. Kami cuma bisa lihat dengan mata jasmani kami. Ya. Sementara Engkau tahu semua hal yang kami nggak tahu. Ya Tuhan. Engkau sanggup menyatakan yang kami nggak bisa ngerti. Benar Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Yes. Penuntun bagi setiap langkah kami. Ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan lebih Ya dari benar segala-galanya. Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau. Yes. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sepanjang firman-Mu disampaikan, jamah hati kami. Amin Tuhan. Kalau hati kami keras, lembutkan ya Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami seringkali merasa bisa, ampuni kami mau berkata tanpa Tuhan kami gak sanggup. Ya Tuhan. Kekuatan kami itu datangnya dari Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. serahkan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah, Ya Yesus. berbicaralah, Amin. bekerjalah. Amin. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Yes Tuhan. Semang siap untuk mengalami kuasa firman Tuhan, katakan sama-sama Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Siapa yang semalam datang di acara Night of Worship, bisa angkat tangan yang datang semalam. Yang datang semalam, wah cukup banyak, luar biasa. Berapa banyak yang merasa diberkati semalam? Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yes. Menyembah itu begitu indah. Karena memang dari asalnya kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Ya. Yang pertama-tama saya mau terima kasih dulu buat Pak Kun. Makasih Pak, Bu, makasih. Sudah mengundang saya sama Pak Kun berjumpa, kapan ya Pak? Tahun lalu Pak ya. Waktu ada acara Unlimited Fire di sini, ya, dan ketemu sama Pak Kun dan akhirnya beliau memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani hari ini di tempat ini. Dan saya sangat percaya bahwa setiap hamba Tuhan yang diizinkan untuk melayani di tempat ini, mereka membawa pesan Tuhan yang khusus yang mesti kita juga tangkap, ya. Selalu datang tiap kali saya duduk sebagai jemaat, saya selalu datang dengan hati yang terbuka. Karena siapapun bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan kehidupan kita. Amin, siapapun. Firman Tuhan gak pernah kembali sia-sia. Setiap kesaksian gak pernah terbuang percuma. Mungkin kita ngerasa hari ini kita udah tahu, suatu kali tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan di setiap waktu yang mungkin kita gak ngerti. Makanya hari ini terbuka aja sama Tuhan, ya. Nah, kita mau belajar sama-sama, ada beberapa poin yang saya akan sedikit mengulang dan menambahkan supaya kita lebih dalam untuk mengerti tentang penyembahan. Dan gak cuma ngerti, tapi menghidupinya, katakan amin. Karena kalau punya resep tapi gak pernah masak ya podo wae, betul kan? Resepnya ngerti, tapi gak pernah dikerjakan, ya gak pernah, akhirnya gak pernah keluar masakan yang enak, betul kan? Tuhan mau kita jangan cuma punya resep, dibikin jadi masakan. Dibikin jadi masakan sampai enak, betul kan? Setelah enak, bagi-bagi buat orang lain. Artinya hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dengan kita mesti hidupi firman dulu. Amin.
Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih judul ini, judulnya Aku Penyembah. Semua katakan buat dirinya masing-masing, katakan aku penyembah. Nah, saya belajar bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini itu pasti namanya seorang pencipta. Kalau bikin sesuatu pasti ada tujuannya, katakan ya, betul ya? Nggak mungkin enggak. Dan tujuan ini nggak pernah berubah dari awal di mana produk ini diciptakan. Kalau Anda lihat ada lampu dari awal memang diciptakan untuk menerangi ruangan, betul ya? Ada tujuannya. AC diciptakan untuk mendinginkan ruangan, ada tujuannya. Speaker itu diciptakan untuk memperkeras suara, tujuannya nggak pernah berubah. Setiap benda itu diciptakan sama penciptanya masing-masing, selalu punya tujuan. Pertanyaannya gini, kalau manusia diciptakan untuk apa? Nah, kita ambil dasar firman yang dulu. Yesaya 43 ayat ke-7. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua manusia telah dipanggil dengan apa? Namaku. Mereka, setiap kita, semua manusia, kuciptakan untuk apa? Di sini dikatakan mengagungkan aku atau mengagungkan Tuhan. Kata mengagungkan dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata kabat atau kabet dalam bahasa Ibraninya. Ternyata ini merupakan akar kata yang sama dengan kata nyembah, worship. Kesimpulannya gini, setiap manusia, firman Tuhan ngomong dengan jelas, diciptakan untuk menyembah Tuhan. Katakan yes. Tanggapin. Lukas 4 ayat 8 ditulis dengan jelas. Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan, kebenarannya mengatakan, engkau apa? Harus. Kalau udah pakai kata harus, artinya ini nggak bisa ditawar lagi, betul ya? Engkau harus nyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja. Engkau mesti berapa uti? Yesus sampai menegaskan ini di dalam Lukas 4 ayat 8. Karena Tuhan tahu orang itu diciptakan untuk nyembah Tuhan. Tapi kalau dia nggak nyembah Tuhan, bisa nyembah selain Tuhan, betul ya? Orang kalau nggak nyembah Tuhan, itu bisa menyembah uang, bisa menyembah kegelapan, bisa menyembah pohon, betul? Bisa nyembah matahari, bisa nyembah popularitas, bisa nyembah manusia yang lain yang dianggap lebih powerful, lebih kuat, lebih hebat. Dan kadang bisa nyembah dirinya sendiri. Merasa dia adalah pusat dari segala-galanya. Tuh lihat. Karena memang diciptakan untuk menyembah. Makanya kalau nggak nyembah Tuhan, kita tuh bisa nyembah selain Tuhan. Ingat ini. Inilah yang kita mesti jaga, hati seorang penyembah ini loh yang kita mesti jaga. Karena hati manusia itu bisa berubah. Hati manusia bisa berubah. Ada orang yang dulunya benar-benar mungkin di masa mudanya begitu cinta Tuhan, mati-matian nyembah Tuhan dengan luar biasa. Hari ini gak jamin tuh dia tetap berapi-api buat Tuhan. Bisa jadi dia ngomong, udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Buat apa? Hidupku kayak gini tok, buat apa? Manusia kalau nggak nyembah Tuhan, bisa menyembah selain Tuhan. Kita mesti ngerti ini. Makanya hari ini firman ini menjadi alarm buat kita. Supaya apa? Apapun kondisinya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenapa cuma Yesus yang paling layak disembah ya? Saya akan kasih dasar firmannya. Kemarin saya baru ngomong poinnya. Dikatakan pertama gini, kenapa cuma Yesus yang paling layak disembah? Karena dia satu-satunya Tuhan yang paling tertinggi, paling terbesar, dan paling berkuasa dalam kehidupan ini. Sudah gak ada nama yang lain. Kita baca ayatnya, Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan apa? Di sini dikatakan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih apa? Dahsyat daripada
segala Allah. Yesaya 40 ayat 28. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar. Tuhanlah Allah yang kekal. Tuhanlah Allah selama-lamanya. Ku sembah engkau Yesus. Hanya engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya kau. Hanya engkau Tuhan. Terus selamanya kau tetap Allah. Wow. Walau dunia semua bergoncang. Katakan sama-sama. Tak tergoyahkan, kau tetap. Uang nilainya bisa berubah, Yesus pun gak pernah berubah. Anggap ini. Cuma dia satu-satunya Tuhan yang kekal. Kita ngomong, bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah akan berlalu. Gak ada satu nama di dunia ini yang bisa menaklukkan maut dan bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan jadi punya hidup yang kekal. Cuma satu nama ini siapa? Sudah gak ada yang lain. Makanya gini, sembah Yesus. Buat apa nyembah matahari kalau bisa menyembah yang menciptakan matahari? Katakan amin. Buat apa nyembah uang, mengagung-agungkan uang, kalau kita bisa connect langsung, nyembah langsung dengan yang punya segala-galanya. Jangan nyembah berkat, tapi sembahlah yang punya segala-galanya. Yang kedua, kenapa Yesus yang paling layak disembah? Karena cuma dia satu-satunya Tuhan yang terlalu cinta sama kita. Ini loh. Aduh, kalau dilihat hidup saya ini, banyak gagalnya. Banyak jatuh bangunnya juga. Tapi berulang kali Tuhan selalu menyatakan kasihnya, anugerahnya, pengampunannya, kekuatannya. Bagi saya dan bagi Anda semua, betul ya? Aku ada saat ini, semuanya karena itu. Sudah. Aku hidup hari ini, semua berkat. Sama-sama katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Gak ada Tuhan yang terlalu cinta sama kita selain satu namanya Yesus. Dia sampai tinggalkan surga, terbatas jadi manusia. Ngalami proses yang gak mudah. Apa sih goalnya? Dia cuma pengen ngomong gak gini, aku cinta kamu, aku sayang sama kamu. Gak ada Tuhan kayak gitu. Yang lain kasihnya pakai syarat, betul? Kasih Tuhan gak ada syarat. Engkau masih berdosa, Yesus sudah serahkan nyawa, mengampunimu, membebaskanmu, menyelamatkanmu. Cinta Yesus, sembah Yesus, apapun keadaanmu. Cintanya gak pernah berubah sama kita. Yang ketiga yang saya belajar, kenapa cuma Yesus yang paling layak untuk disembah? Alkitab berkata Ibrani 13 ayat 8, next slide. Yesus Kristus tetap apa? Sama. Baik apa? Kemarin? Hari ini? Sampai kapan? Sembahlah yang gak pernah berubah. Yang kasihnya gak pernah berubah. Yang kebaikannya gak pernah berubah. Yang kuasanya gak pernah berubah. Yang kedahsyatannya gak pernah berubah. Yang keajaibannya tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah Pak, Bu, betul? Pagi ngomong
tahu, sore bisa ngomong tempe, betul? Pagi dia bisa hebat, siang gak pernah tahu akan jadi apa. Janji manusia seringkali gak seperti janjinya Tuhan. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, Bilangan 23 ngomong dengan jelas, Allah itu bukan manusia. Kalau dia berjanji itu pasti terbukti. Kalau dia berfirman itu pasti terlaksana. Sembahlah yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Cuma satu nama, nama siapa? Kasih tepuk tangan buat Yesus yang paling layak untuk disembah. Nah, nyembah itu apa sih? Seringkali kalau kita dengar kata nyembah, selalu mikirnya nyanyi, lagu, musik, ibadah rame-rame, nangis, merinding, lompat. Apakah benar ini ibadah atau penyembahan yang sesungguhnya? Kita buka Matius 15, 8-9 dikatakan, begini kata Allah. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan apa? Kata-kata. Tetapi hati mereka jauh dari aku. Wah, ini dalam. Tanpa kita sadar, kita cuma jago di manisnya kata. Tapi seringkali Tuhan tahu sebenarnya siapa kita sesungguhnya. Banyak orang kelihatannya nyembah, pakai kata-kata yang begitu indah. Tapi sebenarnya hubungan mereka itu jauh dari Tuhan. Kita ngomong kata-kata berikutnya gini. Percuma mereka menyembah aku. Sebab peraturan manusia yang mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Di hari-hari terakhir ini bahaya banget. Ada namanya penyembah suruhan. Maksudnya gimana tuh Pak? Kalau lagi disuruh baru nyembah Tuhan. Kalau nggak lagi kepepet nggak pernah nyembah Tuhan. Ada lagi penyembah jadwalan. Kalau lagi dikasih jadwal baru tuh nyembah Tuhan. Yang paling parah sekarang ada namanya penyembah amplopan. Kalau dikasih amplop baru nyembah Tuhan. Nggak ada berkat, nggak usah nyembah Tuhan. Tuhan cari penyembah yang benar, katakan amin. Bukan penyembah suruhan, bukan penyembah jadwalan, bukan penyembah amplopan, tapi penyembah yang benar. Menyembah itu artinya ini, next slide. Artinya gini, mendekat atau melekat dengan yang disembah. Kalau engkau nyembah Yesus setiap hari, engkau selalu kepengen punya koneksi dengan dia. Setiap hari, gak cuma di gedung ini, tapi setiap waktu, bangun pagi, sepanjang hari. Mulutmu, hatimu selalu terus rindu mengagungkan Tuhan. Connect sama Tuhan, mencari Tuhan, meninggikan Tuhan. Apapun yang terjadi, I love you Jesus. Apapun yang aku alami, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang aku alami, keajaibanmu itu akan terjadi di hidupku. Terus connect sama Tuhan. Nyembah itu artinya nempel sama yang disembah. That's worship. Karena tanpa hubungan dengan yang disembah, itu cuma pertunjukan. Beda antara berkata cinta sama menghidupi cinta. Yang udah nikah ngerti banget. Kalau cuma ngomong cinta, semua orang juga bisa, betul ya? Apalagi kalau waktu janji nikah, widih, kalau udah janji sih luar biasa kan kita. Tapi menghidupi cinta itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesetiaan, butuh komitmen, butuh kemurahan hati, butuh pengertian, butuh pendewasaan, butuh kesabaran, dan butuh banyak hal yang lain. Betul kan? Ngomong doang mah gampang. Tapi menghidupi itu butuh sungguh-sungguh. Gak cuma ngomong doang. Hari ini hidupilah penyembahan. Jangan cuma berkata tentang penyembahan. Amin.
Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup. Bukan kalau ibadah saja. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Sama-sama katakan. Selagi ku ada. Angkat suaramu sama-sama pagi hari ini. Inilah yang ku renungkan. Setiap, bukan kalau ada waktu, tapi setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, kami bawa hidup kami. Biarlah ya katakan manis. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi inilah yang ku renungkan. Terus angkat penyembahanmu pagi hari ini. Inilah yang ku renung setiap waktu. Kami renungkan kebaikanmu, kesetiaanmu, keajaibanmu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah terus tambah manis hubungan kami sama Tuhan. Semakin hari terus melekat, oh manis kau. Sama-sama kata. Dan hati, katakan dan hatiku, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan pujian pengagungan. Ketika saya terus renungkan kebaikan Tuhan, saya gak pernah mau lepas dari Tuhan. Melekat itu butuh disengaja, katakan amin. Benar ya? Connect itu butuh disengaja. Dan kalau kita gak connect, kita gak bisa bikin apa-apa. Ranting gak connect sama pohonnya, ranting gak akan berbuah. Ranting itu akan menjadi kering dan akhirnya mati, betul? Makanya kalau orang jauh dari hadirat Tuhan, orang jauh dari keintiman dari Tuhan, mati. Terbatas. Gak ada dampak, gak ada buah. Saya akan tutup dengan ini. Ada 4 berkat yang luar biasa ketika kau kembali melekat sama Tuhan. Gak cuma nyanyi tentang Tuhan, tapi benar-benar setiap hari aku mau bernyanyi dalam segala keadaan buat Tuhanku yang terlalu baik buat aku. Berkat yang pertama ini, orang yang melekat sama Tuhan, cara pandangnya akan diubahkan ketika melihat kehidupan. Tuhan itu tinggi luhur, Ia tinggal di tempat yang apa? Tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Next slide. Coba lihat ini. Ada di tempat yang rendah dan di tempat yang tinggi, yang bakal dilihat itu beda. Setuju ya? Anda kalau lihat bangunan nomor 1, itu kalau Anda berada di lobinya, Anda paling cuma lantai 1 cuma bisa lihat lobi dan jalanan di depan, betul? Tapi begitu Anda naik ke lantai 30 dari gedung tersebut, Anda bisa lihat tiba-tiba lihatnya pemandangan kota.
lihatnya lebih luas, lebih lebar. Karena ada berada di tempat yang tinggi, betul nggak? Tempat rendah dan tempat tinggi yang dilihat itu beda Pak, Bu, betul? Tuhan ada di tempat yang tinggi, Alkitab katakan. Dia melihat yang kita nggak bisa lihat. Suatu kali saya pernah pergi ke satu gedung di Jakarta. Sekitar udah lama, 14 tahun yang lalu. Dan ketika pulang dari gedung tersebut, jalanan macet itu di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Saya mau pulang itu mikir karena nggak tahu jalan. 14 tahun lalu mah nggak ada namanya Google Maps, nggak ada namanya Waze. Itu aplikasi yang bisa buat tahu jalan, betul kan? Jadi kalau nggak ngerti jalan ya sudah pasrah dan berkata yo Waze gitu doang. Karena nggak ada Waze jadinya yo Waze maksudnya gitu. Saya akhirnya tiba-tiba tergerak untuk telepon teman saya. Karena teman saya itu kantornya di lantai 37, kantornya sekelilingnya kaca semua dan kebetulan dia bisa lihat jalanan di depan itu seperti apa. Saya telepon dia, bro liatin jalannya di depan kok macet banget. Ini kalau aku salah pilih jalan bisa bubar gak sampai tujuan. Aku gak tahu jalanan Jakarta soalnya. Aku cuma tahu satu rute doang. Dia lihat sebentar. Dia akhirnya ngomong sama saya gini. Jalanan aman bro. Karena dari atas aku lihat itu macetnya cuma sampai lampu merah depan. Kamu ke arah kiri, ke arah Jakarta Barat itu semua aman. Dan mendingan kamu pulang sekarang karena kalau kamu tambah sore pulangnya. Itu tambah macet gak karuan di depan. Ketika teman saya ngomong kayak gitu, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Seringkali manusia di bumi seringkali cuma lihat macetnya kehidupan. Tapi Tuhan di tempat yang tinggi, Dia sudah bisa melihat solusi kehidupan yang kau perlukan. Dia sudah bisa lihat hari esokmu dengan lebih baik. Dia bisa melihat sesuatu yang kau gak lihat. Seringkali manusia gak ngerti, Tuhan kok aku ngalami proses kayak gini ya Tuhan. Kok aku dikecewakan sama orang yang ini. Ini teman baik loh. Ini orang yang aku kenal lama kok ya tega-teganya ngejak aku Tuhan. Tuhan kok aku sakit ya. Tuhan kok aku ngalamin gini. Orang yang gak punya cara pandangnya Tuhan, makanya menghadapi apapun ujungnya ngomel-ngomel. Tapi kalau kita pakai cara pandangnya Tuhan, Tuhan akan bicara. Bukankah di balik segala hal, aku sedang mengerjakan kebaikan di sana. Suatu kali saya kecewa banget sama satu orang. Orang yang saya respect. Saya minta support dari dia. Dukung dong album saya. Tapi ternyata peluncuran album itu, dia gak mau bantu promosikan. Saya kecewa. Dalam kekecewaan saya memilih untuk menghampiri Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku jujur aku kecewa sih, aku pahit sih Tuhan. Rasanya aku sendirian nih Tuhan. Tiba-tiba ketika saya menghampiri Tuhan, nyembah, cara pandang saya diubahkan. Di shifting itu sama Tuhan. Kalau ada manusia support kamu, dan album kamu bisa jadi berkat di mana-mana, itu kan wajar ya biasa. Namanya ada yang promosikan, albumnya bisa kemana-mana, lagunya bisa kemana-mana, betul ya. Tapi kalau gak ada satupun manusia dukung kamu, gak ada satupun manusia promosikan kamu, dan tiba-tiba lagu kamu, album kamu itu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu kamu menyembah Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan ubahkan cara pandang saya, kekecewaan dipatahkan, saya gak lagi jadi kecewa. Saya justru semangat, saya gak sabar nunggu. Yes, aku nyembah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada satupun manusia bisa menutupnya. Aku percaya Tuhanku besar, melebihi semua nama yang ada di muka bumi ini. Beda. Beda Pak. Hari dimana album itu diluncurkan, sesuatu yang saya minta gak dikasih. Tapi tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini. Nggak tahu gimana. Tiba-tiba jadi berkat di mana-mana. Membuka pintu di mana-mana. 2017 saya nggak pernah lupa. Saya terima undangan. Ternyata lagu kemenangan terjadi di sini. Itu masuk sebagai nominator dari Anugerah Musik Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Lihat. Kita tuh perlu cara pandangnya Tuhan melihat kehidupan. Karena kalau enggak kita lihatnya cuma kekecewaan.
Lihatnya cuma jalan yang buntu. Lihatnya cuma masalah doang. Sementara kalau kita nempel sama Tuhan, Tuhan bisa bicara banyak tentang hidup kita. Kekecewaanmu akan aku pakai untuk menunjukkan bahwa kasihku itu nyata di hidupmu. Dan kau gak perlu kecewa nak. Kau punya Tuhan yang besar. Wah, bangkit lagi, semangat lagi. Kita perlu cara pandangnya Tuhan. Untuk bisa lihat apapun yang terjadi. Selalu lihatnya baik. Dan memuliakan Tuhan. Amin. Diberkati sampai sini. Yang kedua ini. Orang yang melekat sama Tuhan. Akan mendapatkan rahasia dari Tuhan. Dapat janji Tuhan. Itu mesti sepaket dengan namanya rahasia di balik janji Tuhan. Banyak orang ketika selesai ibadah. Apalagi kalau ada yang mendoakan. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Wah itu udah semangatnya semua. Amin. Kamu akan diberkati dan jadi berkat. Wah aminnya tambah kenceng. Doa ya best. Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah. Yes. Daerahmu akan diperluas. Wow tanggap. Itu hari Minggu. Hari Senin. Coroni piye yo. Aku kok gini-gini aja. Aku kok gini-gini aja. Yang sering kali kita lupakan. Di balik janji Tuhan. Itu ada rutenya. Dan rutenya. Tangkap ini. Gak dikasih tahu ke sembarangan orang. Kita ngomong jelas. There is a private place reserve. Ada sebuah tempat khusus. Yang cuma disiapkan for the lovers of God. Cuma untuk kekasihnya Tuhan. VIP ini cuma buat yang benar-benar cinta sama Tuhan. Benar-benar melekat sama Tuhan. Saya belajar, bukan Tuhan beda-bedakan. Tuhan itu setia, tapi dia juga Tuhan yang adil, katakan amin. Yang sungguh-sungguh beda. Yang nempel ya pasti beda. Makanya hubungan kita jangan on and off sama Tuhan. Setiap hari Tuhan mau ngomong banyak tentang hidupmu, tentang masa depanmu. Di sini dikatakan where they sit near him, di mana kekasihnya Tuhan adalah orang-orang yang suka duduk dekat melekat sama Tuhan dan mereka akan menerima and receive the revelation secrets of his promises. Orang-orang yang nempel sama Tuhan, Alkitab ngomong akan dikasih tahu rahasia di balik janjinya Tuhan, supaya kita nggak cuma dapat janjinya Tuhan, tapi kita bisa ngalami janjinya Tuhan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya kasih ilustrasi ini. Kalau Anda punya kartu ATM, itu ada PIN atau passwordnya supaya bisa transaksi, betul ya? Password itu rahasia, setuju? Dikasih tahu cuma sama yang dekat. Anda nggak akan kasih tahu sembarangan orang kan? Yang tahu password ATM saya cuma bojoku. Nggak sembarangan orang akan dikasih tahu. Tuhan punya banyak tuntunan kehidupan buat kita. Buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat pekerjaanmu, buat apapun yang ada di hidupmu. Dia punya banyak rahasia. Rahasia itu cuma disingkapkan kepada yang melekat kepada dia. Nempel Pak, nempel. Tuhan akan bicara banyak kepada kita. Sehingga engkau gak berjalan di dalam kegelapan. Tapi engkau berjalan di dalam terang tuntunan Tuhan. Yes. Ketiga, orang yang melekat sama Tuhan, karakternya diubahkan. Saya bahas ini seneng banget karena ternyata satu tema sama Pak Kun. Tahun ini tahun keserupaan dengan Kristus. Orang yang melekat sama Tuhan, itu karakternya diubahkan. Coba lihat gambar setelah ini. Orang kalau menikah, ya. Tiap hari jalan bareng-bareng, ya, setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Oh bukan seminggu sekali ya, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lalu jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya kapan? Yes.
lan serta Yesus, serta Yesus selama. Suami istri jalan bareng. Itu kadang-kadang karakter istrinya bisa nempel sama suaminya. Demikian juga sebaliknya. Orang kalau udah menikah, apalagi udah menikah lama, kok cara ngomong iso podo ya? Kok cara mikirnya kok bisa gampang connect ya? Betul gak? Ini saya ngalamin soalnya. Istriku itu kalau pegang handphone itu sering kali itu gak tahu kenapa tuh mulutnya suka, bukan kayak dukun komat kamit gitu, tapi memang dia suka menggerakkan mulutnya gini. Sambil pegang handphone gitu. Kebiasaannya dia. Nah saya tuh kan tiap hari ngeliatin kadang-kadang gemes juga. Kamu nih ngapain sih yang komat kamit gitu. Kalau pegang handphone itu loh. Sekarang setelah 10 tahun menikah beneran saya ikut komat kamit kalau pegang handphone. Itu gak pernah latihan tapi otomatis terjadi. Gara-gara menikah, gara-gara jalan bareng tuh. Karaktermu itu bisa berubah. Gara-gara kita jalan bersama dengan Yesus setiap hari. Kalau engkau nempel sama kasih, maka hidupmu jadi penuh kasih. Kalau engkau nempel sama yang maha kudus, makanya kekudusan Tuhan akan nempel di hidupmu. Benci dosa, tinggalkan dosa. Karena engkau melekat dengan yang kudus, makanya dia menguduskanmu. Kalau engkau nempel dengan yang rendah hati, yang murah hati, yaitu Yesus. Jangan kaget, karakternya Kristus nempel di hidup kita, katakan amin. Yang terakhir. Orang yang melekat kepada Tuhan akan dilimpahkan fasilitas dan kuasanya Tuhan. 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa Tuhan yang hidup. Yes. Saya kasih ilustrasi sederhana ini. Next slide. Suatu kali saya mau nonton konser kehabisan tiket. Saya ingat, loh ini yang bikin konser kan teman saya. Saya telepon dia, bro bantuin dong, aku mau beli tiket. Karena di luaran udah habis kan, kamu yang bikin konser pasti bisa bantu. Ki buat kamu mah santai. Udah kamu datang aja hari H, nanti ada tim aku yang bakal kasih kamu ID khusus, name tag khusus ya. Oke. Jam 5 sore saya datang ke konser itu, konsernya mulai jam 7. Saya lihat di sana antrian sudah begitu panjang banget. Saya cuma deket sama pintu masuk. Ada seseorang samperin saya. Pak Franky, yes. Ini ada name tag khusus buat Bapak. Oke. Saya ketika lihat itu name tag tulisannya gini, VIP All Access Pass. Wih keren banget, VIP. Yang lain masih ngantri. Saya sudah langsung bisa masuk ke ruangan konser. Bahkan bisa masuk ke backstage. Fasilitasnya beda, betul gak? Gara-gara pakai namanya VIP All Access Pass. Bisa ketemu artisnya, bisa duduk tempat paling enak, sound paling enak, view-nya paling enak. Gara-gara pakai VIP All Access Pass. Selesai acara, Tuhan kasih hikmat. Kalau kamu dekat sama yang punya acara, kamu bisa dapat fasilitas yang terbaik yang gak dikasih sembarangan orang. Betul kan? Apalagi kalau engkau melekat sama pencipta langit dan bumi yang punya segala-galanya. Jangan kaget, kuasanya bisa dilimpahkan dalam kehidupanmu. Yang mustahil bisa dinyatakan dalam hidupmu. Yang ajaib bisa engkau alami dalam hidupmu. Pengurapan Tuhan akan berlimpah dalam hidupmu. Tanpa engkau pernah minta-minta pun. Alkitab ngomong dengan jelas. Mata Tuhan menjelajah di segala tempat. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak dikasih sembarangan orang. Saya kadang-kadang mikir, banyak orang hari-hari ini punya lagu tuh bagus-bagus. Tapi kadang saya mikir, Tuhan, suaraku nih gak lebih bagus dari itu loh. Tapi kenapa Tuhan kok pakai aku, kok urapi aku? Tuhan cuma ngomong sederhana. Karena kamu mau bayar harga keintiman itu. Sekarang saya ngerti. Bayar harga Pak Bu. Intim itu butuh kesengajaan.
intim itu butuh waktu. Melekat itu butuh komitmen, katakan amin. Di setiap waktu dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian luar biasa, slide paling terakhir. Siapa di sini pernah mendengar seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham? Pernah? Pernah, kalau pernah, bisa anggukan kepala. 2018 dia dipanggil pulang, usia 90 tahun. Ini orang sudah menginjil di depan 210 juta jiwa. On-site, bukan online. On-site. 210 juta jiwa sudah pernah mendengarkan apa yang disampaikan Billy Graham. Mereka dijamah Tuhan. Dia sudah pergi lebih dari 185 negara. Sampai negara-negara kecil pun dia bisa visit. Suatu kali, beberapa momen sebelum dia meninggal, ada sebuah stasiun TV itu mewawancara Billy Graham. Ditanya gini, Billy Graham, kalau kamu bisa mengulang satu hal dalam hidupmu dan kamu pengen lakukan berulang-ulang kali, kamu pengen ngapain sih dalam hidupmu, Billy Graham? Sebagai seorang pria, pria itu dikenal dengan visi dan ambisinya. Itulah pria. Saya pikir Billy Graham bakal jawab gini, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil, saya bakal pergi, gak cuma menjangkau 210 juta jiwa. Saya pengen senangkan hati Tuhan kalau bisa 400 juta jiwa. Kalau bisa gak cuma 185 negara. Negara yang saya gak pernah visit, saya pengen pergi ke sana semua. Dan untuk membuktikan saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya pikir jawabannya itu bakal kayak gitu. Billy Graham ternyata jawabnya itu. Itu yang membuat saya bertobat. Billy Graham ngomong gini. Kalau aku cuma mau mengulang satu hal dalam hidupku, aku akan ngurangin jadwal travelingku. What? Aku akan ngurangin jadwal pelayananku. Dan aku cuma pengen masuk ke kamarku. Dan aku cuma pengen nyembah Tuhan. Karena aku sadar, aku diciptakan untuk mencintai Dia selama-lamanya. Aku gak mau yang lain. Aku gak mau yang lain. Aku cuma mau Yesus selalu ada di hatiku. Perkataan Billy Graham itu benar-benar nampar saya habis-habisan. Ampuni aku Tuhan. Seringkali aku berpikir bahwa jadwal itu yang terutama. Seringkali aku berpikir bahwa aku bisa mencapai ini, itu, dahsyat di sini. Ternyata yang Tuhan ingini, yang utama adalah aku terus melekat sama Tuhan sampai selama-lamanya. Hari itu, ketika saya mendengar video pendek itu, saya tersungkur. Ampuni aku. Aku seringkali salah Tuhan. Hari ini hubungan Anda sama Tuhan gimana? Anda melekat kalau lagi kepepet atau kalau lagi cuma ibadah doang? Yang Tuhan cari itu hubungan setiap hari. Yang Tuhan cari itu hubungan di setiap nafasmu. Pencapaian akan kita tinggalkan, tapi keintiman dengan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sekali Yesus, mari kita bangkit berdiri. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih, izinkan saya nyanyi sendiri dulu. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Bahwa kami melekat Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sampai keyboard main dengan lembut. Berulang kali saya yakin di hati Anda, ketika engkau bangun di pagi hari, ada sebuah ketukan di hatimu berkata, nyembah yuk, sembah, sembah. Ada waktu, jangan terlalu sibuk nah, jangan terlalu sibuk. Aku mau ngomong banyak tentang hidupmu. Aku mau ubahkan cara pandangmu melihat kehidupan. Aku mau menuntunmu. Aku mau melimpahkan kekuatanku kepadamu. Nah. Tapi seringkali engkau gak ada di sana. Seringkali engkau gak ada di sana. Sudah terlalu lama Bapak menunggu anak-anaknya untuk kembali melekat sama Dia. Tapi seringkali anak-anaknya cuek. Seringkali anak-anaknya tidak menghiraukan panggilan itu. Seringkali anak-anaknya sibuk dengan aktivitasnya. Dan lupa yang terutama di hidup ini adalah mengasihi Dia sampai selama-lamanya. Kalau memang kau cinta Tuhan, pasti kau akan prioritaskan Tuhan. Kalau memang engkau tahu bahwa Yesus itu segala-galanya, ketika engkau memulai hari dan beraktivitas sepanjang hari, tetap engkau pengen connect sama Dia terus. Sampai waktu saat ini. Kalau mesbahmu itu hancur, makanya kau gak ngalamin kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Bangun kembali mesbah itu. Kembali nempel sama Tuhan di segala waktu. Kembali nempel di pelukan Bapakmu. Bagi 1 menit ke depan ini, ambil komitmen lagi, aku mau melekat sama Engkau Tuhan. Aku gak mau jadi seperti ranting yang mati, yang kering karena gak melekat sama pohonnya. Aku mau melekat sama Tuhan. Pencapaian akan aku tinggalkan. Tetapi keintiman sama Tuhan akan aku hidupi selama-lamanya. Dimulai dari muka bumi ini. Dimulai dari selama nafasku masih ada. Aku mau melekat sama Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Pakai waktu 1 menit lagi sebelum saya serahkan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Bawa kami kembali melekat kepadamu Tuhan. Bawa kami gerejamu menjadi gereja yang intim denganmu selalu Tuhan. Bawa setiap kami. Bawa setiap kami. Bawa setiap kami melekat. Bawa setiap kami melekat. Oh, bawa setiap kami sungguh-sungguh melekat. Bukan hanya di perkataan, tapi kami benar-benar melakukan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan bahwa gerejamu ini Tuhan intim sama Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, katakan penuhiku. Yes, ku rindu selalu Tuhan diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kau rindu melekat sama Tuhan, kau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, bahwa aku nempel sama Tuhan setiap waktu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kudusanmu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Sampai kami ngalami Tuhan setiap hari. Setiap hari terjadi perjumpaan ilahi, ku rindu. Aku mau diam dalam bait-Mu. Bukan cuma hari Minggu doang Tuhan. Yes, yes. Ayo gereja Tuhan, hidupi penyembahan, hidupi penyembahan. Ya, ya, ya. Nyanyi sama-sama, nyanyi sama-sama. Terus bawa hidupmu. Hadiratmu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi dan penuhi setiap kami. Kami bawa keluarga kami melekat sama Tuhan. Oh, diam dalam bait-Mu, menikmati. Sekali lagi ya. Angkat suaramu sama-sama, angkat suaramu sama-sama. Bawa hidupmu, tidak cuma nyanyianmu, bawa hidupmu. Yeah. Hadiratmu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, Jemaat Petra Community Church, hidupilah penyembahan. Amin. Melekat dengan Tuhan yang kau sembah. Ya Tuhan Yesus. Cinta bukan hanya di kata, tetapi cinta mesti jadi perbuatan. Amin. Melekat bukan hanya di kata, tapi melekat harus terjadi koneksi setiap hari. Disitulah cara pandangmu akan diubahkan melihat kehidupan. Disitulah karaktermu akan diubahkan jadi karakternya Kristus. Disitulah rahasia kehidupan yang kau perlukan akan Tuhan nyatakan. Disitulah kuasa Tuhan yang maha dahsyat akan berlimpah di hidupmu. Siap ngalamin Tuhan setiap hari? Siap ngalamin Tuhan dalam keluargamu? Siap ngalamin Tuhan dalam pekerjaanmu? Kuncinya cuma satu. Nempel sama sumbernya. Nempel sama sumbernya. Ranting akan hidup dan berbuah dengan lebat. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, ingatkanlah kami. Supaya setiap waktu ketika dorongan untuk menyembah, kami enggak lagi menolak. Tapi kami mau berkata, ya Tuhan, I come into your presence. Aku datang ke hadirat-Mu. Membawa hidupku, membawa syukurku, membawa imanku, membawa kerinduanku setiap waktu. Aku diciptakan untuk melekat sama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua penyembah katakan sama-sama. Amin.